Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Khairunisa Gucaniwani. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Arabic speech, di mana hari tersebut saya tidak masuk, yaitu hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Saya akan menjelaskannya berdasarkan modul yang telah dibuat oleh para kakak panitia. Baik, langsung dimulai saja ya. Jadi Arabic speech itu mirip lah seperti pidato, terus seperti pidato tapi menggunakan bahasa Arab gitu. Temanya juga bisa beragam. Bahwa yang seperti kita tahu itu benar-benar sama, itu nggak jauh beda. Terus ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Itu yang pertama, pemahaman tentang bahasa yang akan dipidatokan, yaitu bahasa Arab. Jadi karena di sini ada konteksnya Arabic speech, berarti penggunaan bahasanya bahasa Arab. Jadi pemahaman tentang penggunaan bahasa Arab itu sangat penting pastinya. Lalu yang kedua, isinya udah pasti. Di sini isinya itu tergantung dari setiap acaranya. Biasanya di acaranya yang menyediakan temanya, atau acaranya membebaskan para peserta untuk membuat pidatonya itu seperti apa. Lalu mengenal audiens. Jadi kalau audiensnya itu misalnya remaja, mahasiswa, mungkin mahasiswa-mahasiswi gitu, alangkah baiknya tema yang dipidatokan itu seputar tentang mahasiswa tersebut, atau mungkin bisa dengan topik-topik yang lagi beredar, yang berita-berita terbaru. Terus artikulasi berarti pengucapannya itu benar atau enggak. Mohon untuk diperhatikan sebaik-baik mungkin. Jadi alangkah lebih baik lebih bagus gitu maksudnya. Terus intonasi itu penekanan. Jadi di beberapa kalimat atau topik yang kita bahas itu kan pasti ada yang kayak penekanannya, ada yang lagi dibahas yang pasnya itu tuh kemungkinan harus ditekanin, yang tidak harus ditekan, pokoknya emang itu penting gitu loh. Jadi benar-benar biar audiens itu juga tahu ini tuh yang penting gitu. Lalu yang terakhir adalah bahasa tubuh. Jadi kan kita pidato juga nggak mungkin diem, nggak mungkin yang diem duduk, mungkin gitu aja, pasti juga ada peragaan. Lakukanlah bahasa tubuh sekecil apapun itu. Jadi setidaknya kita nggak terlalu bisa dibilang kaku, nggak yang gimana gitu, nggak yang monoton gitu. Jadi bahasa tubuh juga perlu. Lalu kemudian ada struktur dari speech tersebut, yaitu pembukaan udah pasti tahu dong tentang pembukaan tersebut. Tapi di pembukaan ini bisa menggunakan berbagai cara, berbagai metode, yaitu bisa dengan cerita dari cerita nyata, cerita fakta, atau mungkin sedikit Datonya sebelumnya maaf, saya ulangi kembali. Jadi struktur dari speech itu yang pertama ada opening. Nah, dari pembukaan ini tuh kita bisa menggunakan berbagai metode. Sebelumnya saya akan ambil contoh, yaitu tentang pemuda. Jadi dari pemuda ini kita bisa buat cerita entah pemuda itu pemuda itu yang banyak, ini pemuda yang mungkin sudah tidak pemuda yang jadi contohnya itu seperti pemuda. Jadi kan melalui cerita. Jadi seperti kalau di kenyataan yang kita tahu seperti Maudy Ayunda, terus Naura Ayu,
kita bisa menceritakan tentang mereka, apa kontribusi mereka sebagai pemuda untuk generasi saat ini, untuk negara ini, pokoknya apapun itu yang pertama. Lalu yang keduanya itu bisa melalui fakta. Jika dari pemuda fakta berarti saya akan ambil contoh itu perjuangan para pemuda di masa penjajahan dalam mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia, bisa seperti itu. Lalu yang ketiga ada question, pertanyaan. Oke, yang ketiga tadi adalah question, pertanyaan. Jadi kita bisa kayak bertanya-tanya gitu, bagaimana pemuda-pemuda yang hebat itu bisa seperti sekarang gitu, seperti itu gitu. Dah, contohnya itu seperti siapa yang menemukan penemu bohlam. Terus ada juga pertanyaan seperti kayak yang menemukan angka 0 kayak gitu. Terus juga kita bisa lihat dari kisah sahabat Nabi, mereka masih muda-muda tapi bagaimana mereka bisa sehebat itu bisa jadi pertanyaan kita untuk menjadi pembuka gitu, untuk kita untuk bisa menjadi salah satu pembuka isi dari topik yang akan kita bahas nanti kepada penonton gitu. Lalu struktur yang kedua adalah isinya. Tentu saja isinya ini kita bisa meriset. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di opening tadi itu masih ada satu lagi, yaitu opening kontroversi, dimana itu kita bisa ambil contoh pemuda zaman sekarang yang banyak melenceng gitu, banyak yang seperti merokok, terus minum alkohol, terus atau juga berzina atau tawuran dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi pembuka kita gitu buat berpidato. Lalu balik lagi tadi struktur yang kedua, yaitu topik. Struktur yang kedua adalah isi, dimana isi ini tentu saja bagian penting dari struktur dari speech tersebut. Baik, sebelumnya mohon maaf, saya ulangi kembali. Jadi struktur speech yang kedua yaitu isi, dimana isi ini bagian penting dari pidato yang akan kita sampaikan kepada audiens, begitu juga audiens, dimana mereka menginginkan poin penting itu dari isi ini. Lalu yang ketiga adalah penutup. Penutup ini kita bisa menggunakan berbagai step untuk membuat penutup. Itu yang pertama ialah bisa mengulang kembali dari opening yang telah kita lakukan. Misalnya contoh kita ambil sebelumnya kita opening itu melalui cerita, maka saat di penutup kita juga bisa mengulik kembali cerita tersebut sebagai closing. Atau yang kedua bisa melalui kesimpulan dan harapan kita tentang isi dari pidato yang telah kita sampaikan. Lalu yang ketiga ada quotes. Itu kita bisa memberikan quotes, motivasi yang memang itu berkesinambungan dengan tema yang telah kita gunakan saat berpidato tersebut. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mencontohkan pidato dari Baik, jadi saya akan mencontohkan pidato bahasa Arab tentang reuni. Sebelumnya sedikit tambahan informasi. Jadi pidato ini tuh nggak tentang lomba aja, nggak buat lomba aja, buat apa? Mungkin kayak
pengajian lah gitu, enggak. Kita bisa menggunakan itu di acara-acara yang enggak terlalu formal, yang bukan emang berbasis lomba. Kita bisa sekedar men-sharing aja ke siapapun itu. Jadi seperti itu. Saya akan mencontohkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ulangi kembali. Saya akan menceritakannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatun najamian fi hadih al munasibat al saidah nashkur biala yumkinan hakon lil ana lam syam ina asyirah litalima kan awak al mutabaki bima sabat tadkiro yanana guna ma'ana wanan mualan linan doj min anas tatakuli min hima asa an turofikona al syihad wal barokatan ainama kuna dauna nantakil ila hada al sama al samla biwa korwa daunan nastamiru fi tadkiro ba dona al-ba'di tibah wal takdum na'mal an yakid hado al-nawu min al-aijtima'at fi al-mustaqbal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah contoh yang sedikit contoh dari pidato bahasa Arab tentang reuni. Sekarang saya akan sedikit mencontohkan pembukaan Arabic speech yang memang biasanya digunakan di dalam perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin. Wa ala alihi thayyibin wa ashabihil guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia penjelasan materi tentang Arabic speech yang telah saya jelaskan. Saya akan sedikit mereview kembali. Jadi Arabic speech sudah kita tahu lah pengertiannya. Lalu ada juga hal-hal yang harus dipersiapkan, itu ada 6. Pertama, pemahaman tentang bahasa yang akan kita pidatokan. Kedua, isinya. Ketiga, mengenal audiens. Keempat, artikulasi. Kelima, intonasi. Dan yang keenam, bahasa tubuh. Lalu ada juga struktur dari speech tersebut, yaitu opening yang bisa kita menggunakan dengan berbagai metode seperti cerita, fakta, pertanyaan atau opini, kontroversi dan lain sebagainya. Lalu ada struktur yang kedua yaitu isi, ketiga closing, penutup. Dan dari penutup ini kita bisa menggunakan step yang lain, yaitu menggunakan metode yang kita bisa mengulang kembali opening yang kita buka. Terus yang kedua adalah kesimpulan dan harapan. Yang ketiga adalah quotes. Lalu juga pidato berbahasa Arab atau Arabic speech ini nggak hanya ada di perlombaan aja, ini bisa untuk bukan hanya untuk perlombaan, tapi juga bisa untuk apapun itu, seperti kayak reuni, arisan mungkin atau apapun itu. Pokoknya ini untuk men-sharing aja gitu, jadi tidak ada yang salah dengan hal itu.
Oke, itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, maaf, belum saya tutup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.